Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Bersama saya Coach Haris Manisa Muhammad. Hari ini kita akan berbagi mengenai topik terkait kewajiban perpajakan. Sahabat semua yang saya banggakan, sebentar lagi di bulan Maret dan bulan April akan menjadi pesta bagi wajib pajak untuk melaporkan salah satu bentuk kepedulian dan ketaatannya kepada negara, yaitu pelaporan perpajakan selama 1 tahun berjalan yang sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Coach akan ajarkan bagaimana melaporkan kewajiban pajak berbasis aplikasi yang tersedia dalam laman DJP Online. Apa namanya? Kita akan memulai dengan aplikasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan berlatih menggunakan e-form. Baik, sahabat, sudah pernah dengar atau mungkin baru sekarang apa itu e-form? E-form adalah sebuah cara melaporkan kewajiban pajak menggunakan bantuan aplikasi. Hanya dengan memindahkan pekerjaan yang dilakukan secara manual menggunakan bantuan alat tulis dan kertas dipindahkan menggunakan sebuah aplikasi yang ditanamkan pada sebuah komputer atau laptop. Jadi kurang lebih e-form adalah cara mentransformasikan pekerjaan yang dilakukan manual yang selama itu digunakan menggunakan alat tulis atau menggunakan kertas dipindahkan dengan bantuan perangkat elektronik, yaitu aplikasi yang dipasang pada sebuah komputer. Jadi e-form kurang lebih adalah model baru melaporkan kewajiban pajak tidak menggunakan kertas atau lebih populer dengan paperless, tetapi berbasis aplikasi. Sahabat, e-form, aplikasi yang akan kita ajarkan kali ini bisa sahabat unduh di laman DJP Online dengan akun yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak. Nah, saya akan berikan dulu beberapa manfaat kenapa Anda harus menggunakan aplikasi e-form ini daripada menggunakan cara manual atau cara-cara lainnya. Salah satunya adalah fitur yang ada dalam aplikasi ini adalah pekerjaan yang Anda selesaikan bisa disimpan dan bisa dilanjutkan pada waktu tertentu. Artinya, data itu bisa tersimpan dengan baik pada perangkat komputer tanpa harus mengulang dari awal. Satu. Kedua, apa itu? Ketika ada kesalahan dalam pengisian, maka Anda bisa melakukan penghapusan dengan mudah dan cepat atau melakukan modifikasi dengan cepat. Dan yang paling penting menurut saya dari aplikasi e-form ini, yang paling menarik adalah berdasarkan cerita dan fakta di lapangan bahwa wajib pajak senantiasa membuat laporan pajak pada akhir jatuh tempo pelaporan, alias pada waktu-waktu yang terakhir diberikan batas oleh pemerintah melaporkan. Tanggal berapa itu? Tanggal 31 dan 30 April. 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi, 30 April untuk wajib pajak badan. Apa yang terjadi? Pada tanggal-tanggal tersebut terjadi penumpukan luar biasa pada laman DJP Online yang menyebabkan akun tersebut tidak dapat diakses. Alias mungkin bisa jadi kegagalan akses atau mengalami keterlambatan. Karena itu ada salah satu solusi yang menarik buat para wajib pajak, buat para sahabat semua. Dengan menggunakan e-form, Anda bisa melakukan submit atau melaporkan hasil pekerjaan Anda tanpa harus mengakses laman DJP Online. Jadi ketika DJP Online tidak bisa diakses, dengan e-form Anda bisa lakukan pengiriman SPT kapanpun dan dimanapun. Sahabat, setelah Anda mengerti dan mengetahui manfaat e-form, baik, sekarang Coach akan sampaikan detail
mengenai jenis-jenis e-form, dan nanti akan Coach sampaikan tentang bagaimana sih membuat laporan perpajakan secara praktis dan mudah dengan e-form. E-form kepanjangannya adalah electronic form yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kurang lebih adalah formulir manual dipindahkan menjadi sebuah aplikasi, ya. Atau kalau Anda paham tentang Excel, nah kurang lebih kita membuat laporan itu dalam format Excel yang dibuat dalam format aplikasi yang namanya e-form. Oke. Nah, e-form itu terdiri atas untuk dua jenis wajib pajak. Apa saja? Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi yang bisa menggunakan e-form adalah wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dan 1770 polos. Dan wajib pajak badan menggunakan formulir 1771. Jadi e-form ada 3. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan formulir 1770 dan 1770S, dan wajib pajak badan dengan formulir 1771. Sahabat, sekarang saatnya kita berlatih dan belajar menggunakan aplikasi e-form. Baik, kita akan mulai dulu dengan menggunakan bagaimana cara praktis dan mudah menggunakan e-form 1770S. Baik, sahabat pajak semua yang saya banggakan, mari sekarang kita belajar bagaimana melaporkan pajak menggunakan aplikasi e-form. Terlebih dahulu kita harus membuka halaman website DJP Online dengan mengetikkan alamat DJP Online di situs Google, biasanya bisa langsung ditemukan. Nanti kemudian Anda arahkan pada djponline.pajak.go.id. Kemudian akan terbuka halaman DJP Online seperti terlihat pada layar berikut ini. Nah, apabila Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka Anda tinggal memasukkan NPWP dengan password yang pernah Anda buat. Seandainya Anda lupa, maka Anda bisa memilih opsi atau pilihan lupa kata sandi. Nanti akan terbuka halaman untuk memasukkan EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang pernah Anda dapatkan pada saat pertama kali Anda melakukan registrasi ke DJP Online. Kemudian nanti kita akan bisa mengubah passwordnya secara otomatis pada halaman lupa kata sandi. Dan bagi yang belum melakukan registrasi, maka kita bisa membuat registrasi dengan cara kita mendaftarkan terlebih dahulu dengan mendatangi kantor pelayanan pajak untuk memperoleh EFIN, kemudian memasukkan alamat email kita yang aktif, dan setelah itu kita registrasi ke halaman registrasi akun, dan setelah itu kita submit. Dan kemudian kita akan memulai kembali apabila sudah mendaftar pada halaman depan akun DJP Online. Baik sahabat, setelah kita sudah masuk ke halaman DJP Online, maka akan muncul banyak menu di halaman DJP Online. Ya, menunya ini sudah disebut dengan single login. Apa maksudnya? Di halaman single login ini, para sahabat bisa melihat beragam menu-menu pilihan dalam halaman utama DJP Online. Ada halaman tentang dashboard, kemudian ada profil kita, kemudian ada cara bagaimana kita membayar pajak dengan menggunakan e-billing. Halamannya disebut dengan bayar, nanti akan keluar pilihan e-billing. Kemudian juga ada lapor, di situ ada menu pelaporan pajak dengan menggunakan dua cara. Yang pertama e-form dan kedua e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT secara elektronik di dalam web DJP Online. Sedangkan e-form adalah
penyampaian SPT elektronik dengan menggunakan formulir elektronik yang diunduh ke laptop atau komputer kita untuk kemudian kita jalankan, dan ini yang akan kita praktekkan. Baik, kita akan memilih halaman lapor yang kita arahkan ke e-form. Pada halaman e-form, maka kita harus memilih terlebih dahulu jenis formulir SPT-nya pada saat kita melakukan pembuatan SPT. Sahabat pajak, setelah kita membuat atau memilih e-form, maka akan muncul tampilan di beranda atau halaman muka yang disebut dengan daftar SPT. Di dalam daftar SPT ini akan keluar semua informasi tentang pelaporan pajak yang pernah kita lakukan dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan itu akan muncul semua dalam menu beranda ini. Nah, bagi pengguna yang pertama kali menggunakan e-form, maka pastikan terlebih dahulu untuk mengunduh aplikasi e-form pada menu form viewer yang ada di sebelah kiri. Nah, di menu tersebut bisa Anda lihat pilihannya. Anda mengunduh dulu, di halaman tersebut ada muncul pilihan download viewer. Arahkan kursor Anda ke download viewer dan lakukan pengunduhan ke dalam laptop Anda. Dan nanti akan muncul di laptop Anda pada drive yang sudah Anda arahkan di mana menyimpan hasil download viewer tersebut. Saya menyimpannya dalam folder downloads dan programs yang ada di laptop saya, seperti yang terlihat di layar sahabat pajak semua. Setelah kita unduh form viewernya, kemudian kita harus install. Cara installnya sangat mudah. Kita tinggal jalankan dengan klik 2 kali form viewer tersebut dan kemudian biarkan dia melakukan proses instalasi. Anda tinggal memilih next dan next saja sampai kemudian aplikasi ini selesai diinstal dengan memberikan informasi finish atau install wizard completed. Kita klik finish, maka kita sudah memasang form viewer untuk sarana membuka e-form pada laptop kita. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil melakukan instalasi form viewer, berikutnya kita kembali ke halaman daftar SPT. Di menu daftar SPT yang tadi kita sudah tampilkan ini, kita pilih buat SPT. Kita klik buat SPT. Setelah kita klik buat SPT, maka akan muncul berikutnya adalah pilihan kita mau menggunakan formulir apa, dan di situ dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan kita menggunakan jenis formulir apa. Untuk formulir 1770 polos adalah bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti profesi konsultan, dokter, notaris, pengacara, atau yang memiliki usaha di bidang perdagangan atau di bidang jasa. Ketika Anda memilih jawaban ya, maka langsung akan muncul pilihan e-form SPT 1770 polos. Sedangkan bila Anda memilih tidak, maka akan muncul pertanyaan berikutnya seperti apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban pajak terpisah atau pisah harta? Apabila kita pilih tidak, maka akan muncul pertanyaan ketiga. Apakah penghasilan bruto Anda kurang dari 60 juta? Bila kita jawab tidak, maka kita akan menggunakan e-form SPT 1770S untuk orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Pada satu pemberi kerja. Nah, pada video kita kali ini saya akan memberikan kepada sahabat pajak semua bagaimana cara menggunakan e-form SPT 1770S. Baik, kita klik e-form SPT 1770S, maka berikutnya kita akan masuk ke menu
buat SPT baru. Baik sahabat pajak, setelah kita tadi memilih e-form SPT 1770S, maka kita harus mengisi data formulir sebagai berikut. Kita harus memasukkan tahun pajak, kemudian status SPT, kemudian pembetulan keberapa, dan kita memasukkan token untuk mendapatkan pada email yang aktif. Gunanya token, pada saat kita sudah menyelesaikan e-form, kita memasukkan token tersebut ke halaman e-form untuk kita submit SPT. Nah, kali ini saya akan memilih tahun pajak 2019, SPT-nya normal atau baru pertama kali saya sampaikan, kemudian pembetulannya 0. Kemudian saya klik kirim permintaan, maka akan muncul halaman unduh secara otomatis ke dalam browser saya, dan Anda bisa perhatikan di pojok kiri ini muncul NPWP, ini kodenya, kemudian diakhiri dengan ekstensi form XFDL, di mana ekstensi ini sudah siap kita buka karena kita tadi sudah melakukan instalasi viewer. Baik, kita cek email kita. Nah, saya cek email yang tadi sudah saya kirim token dan saya mendapatkan kode verifikasi. Akan kita gunakan pada saat kita akan melakukan submit SPT. Sahabat pajak, mari kita lanjutkan. Setelah kita tadi berhasil menyelesaikan pengunduhan file e-form kita ke dalam laptop, mari sekarang kita cari di mana kita menempatkan atau mengunduh file e-form 1770S yang tadi sudah kita lakukan. Nah, saya mengunduhnya di halaman downloads. Nah, terlihat di layar nama filenya, ada NPWP saya di situ kodenya, dan SPT 1770S tahun 2019 dengan ekstensi di belakangnya XFDL. Kemudian saya buka tampilan e-form ini dan kita langsung akan masuk ke lampiran 2. Di mana di lampiran 2 ini adalah tampilan mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi sekedar sahabat pajak ketahui bahwa aplikasi elektronik e-form secara otomatis akan memberikan arahan kepada kita bagaimana cara mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas, dimulai dari urutan-urutannya yang paling benar, yakni dari lampiran-lampiran. Dan langsung lampiran yang terbuka pertama adalah lampiran kedua mengenai pajak penghasilan final atau penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, di sini kita harus mengisi apabila kita memperoleh penghasilan-penghasilan yang bersifat final. Ada sampai dengan 11 contohnya. Dan saya di sini mengisi baris ke-6. Judulnya adalah penghasilan dari honorarium yang dibebankan APBN. Nah, ini untuk PNS atau ASN. Untuk mengisi honor-honor selain gaji, maka memasukkannya di halaman lampiran 2 pajak final dengan memasukkan penghasilan brutonya dan PPh terutang sesuai dengan jumlah potongan yang telah dilakukan oleh bendaharawan. Dan apabila sahabat pajak lain memperoleh penghasilan selain baris 6, juga bisa memasukkan di baris-baris berikutnya disesuaikan dengan penghasilan yang diterima dan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Baik, setelah masuk di lampiran 2 mengenai pajak final, berikutnya adalah masih di lampiran 2 bagian B, yaitu daftar harta. Nah, kita di sini mengisi rangkaian daftar harta dan di sini sudah ada panduannya. Sahabat pajak tinggal memilih kode harta. Kode harta sudah ada referensinya, Anda tinggal pilih, dan di sini saya melakukan pengisian 3 jenis harta. Dimulai dari tanah dan bangunan kode 61, kemudian mobil atau kendaraan kodenya 043, kemudian tabungan 012, kemudian disebutkan tahun perolehan, harga perolehannya, keterangan, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, setelah kita mengisi di bagian ini, di bagian B,
Kita beralih ke bagian C, yaitu kewajiban hutang pada akhir tahun. Kita wajib mengisi di sini adalah hutang yang kita miliki saldo akhirnya pada saat pelaporan SPT tersebut. Jadi apabila di sini saya berikan misalkan nama pemberi pinjaman Bank Mandiri, tahun peminjaman 2017, jumlah pinjaman angka 800 juta, itu menunjukkan saldo per 31 Desember 2019. Demikian juga kartu kredit dari Bank BCA misalnya, saldo per 31 Desember 2019 adalah 200 juta. Dan bagian D terakhir, kita wajib mengisi daftar susunan anggota keluarga, di mana daftar susunan anggota keluarga ini bisa disesuaikan dengan kartu keluarga yang kita miliki ataupun yang berdasarkan PTKP yang hendak kita tanggung. Dimulai dari istri, kemudian anak kandung, dan kita lengkapi dengan nomor induk kependudukan dan status pekerjaannya. Sahabat pajak, sekarang kita masuk ke lampiran 1. Setelah selesai lampiran 2, maka kita pilih selanjutnya pada tampilan di atas aplikasi e-form, maka akan terbuka lampiran 1. Lampiran 1 terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di situ ada pilihannya mulai dari bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, serta keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Dan dimungkinkan ada penghasilan lainnya untuk diisi di baris ke-6. Sahabat pajak, dipersilakan untuk mengisi pada penghasilan neto dalam negeri lainnya ini apabila memang memiliki penghasilan tersebut. Berikutnya, apabila sudah, kita sekarang masuk ke bagian B, ya ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pilihannya cukup banyak, ada 6 pilihan. Nah, saya mengisi yang pilihan kedua mengenai warisan. Saya masukkan angka 500 juta, maka otomatis angka akan terjumlah pada jumlah bagian B. Dan di bagian C adalah daftar pemotongan pemungut PPh oleh pihak ketiga atau yang ditanggung pemerintah. Nah, apabila PNS atau ASN bisa memasukkan NPWP pemotong, nama pemotongnya bendaharawan kantor, kemudian nomor bukti potong 1721A2, kemudian kode pasalnya bisa diisi 21 atau DTP ditanggung pemerintah dan jumlah PPh yang dipotong. Sedangkan bila Anda adalah seorang karyawan swasta, maka isi bukti potongnya berdasarkan 1721A2 yang dibuat oleh bendaharawan perusahaan Anda. Nah, apabila kita sudah selesai mengisi pada lampiran 2 dan 1, maka ketika kita pilih selanjutnya, kita akan masuk pada halaman utama ya atau halaman induk aplikasi e-form. Nah, di halaman ini kita wajib terlebih dahulu mengisi nomor telepon karena awalnya berwarna merah. Ini sudah berwarna putih karena awalnya merah. Kayak saya isi nomor telepon atau handphone saya. Kemudian status kewajiban perpajakan. Di situ ada pilihan KK, PH, kemudian ada MT. Saya pilih KK, kepala keluarga. Maksudnya 1 NPWP untuk 1 keluarga. Kemudian saya isi jumlah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan, saya masukkan angka 500 juta. Kemudian setelah itu, setelah kita masuk ke dalam tampilan ini, kita lihat berikutnya adalah akan keluar secara otomatis jumlah PPh yang kita bayar ya atau PP yang terhutang. Ada berapa jumlahnya bisa kita perhatikan. Jumlah PPh yang terhutang di situ adalah hasil secara otomatis yang dijumlahkan melalui aplikasi e-form. Ya, nah itu angka yang keluar otomatis sebesar kurang bayar 55 juta dihasilkan dari mengurangi PTKP dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu keluar angka 55 juta yang menunjukkan jumlah kurang bayar dan saya harus menyelesaikan pembayaran ini dengan billing dan sudah saya selesaikan misalnya dengan memasukkan tanggal bayarnya 17 Februari 2020. Kemudian saya tutup dengan mengisi nama wajib pajak, saya pilih, kemudian saya isi tanggal pelaporan e-form ini. Berarti kita sudah menyelesaikan rangkaian bagaimana membuat e-form dari mulai lampiran 2, lampiran 1, dan induk SPT 1770S.
Sahabat pajak, sampailah kita pada sesi akhir atau bagian akhir dari pelaporan SPT 1770S dengan e-form. Begitu kita sudah menyelesaikan halaman induk, maka ketika kita pilih selanjutnya, maka inilah tampilan bagaimana kita mengirim e-form secara otomatis dengan menggunakan fitur internet yang kita miliki. Dan ini bisa kita submit kapanpun. Sahabat pajak hanya tinggal memasukkan kode bayar. Tadi status SPT saya adalah kurang bayar, misalnya. Kemudian kita masukkan jumlah bayarnya sesuai dengan yang sudah kita bayarkan melalui billing. Dan jangan lupa NTPN, nomor transaksi penerimaan negara juga kita masukkan. Ini ada contoh nomor transaksi penerimaan negara. Kemudian jangan lupa juga terakhir masukkan kode verifikasi yang tadi kita dapatkan dari email token verifikasi yang jadi saya tampilkan. Kita masukkan ke dalam menu kode verifikasi, kemudian kita submit. Nah, sebelum disubmit pastikan kita sudah mengunggah juga lampirannya dalam format PDF. Apa lampirannya? Kalau status kurang bayar, maka lampirannya adalah tampilan screenshot NTPN yang kita bayarkan melalui mobile banking, atau kalau kita melalui kasir atau teller, kita foto terlebih dahulu bukti bayarnya, kemudian kita ubah menjadi format PDF. Dan sahabat pajak jangan lupa, aplikasi ini juga bisa menyimpan data berupa pekerjaan e-form ini menjadi sebuah arsip ya, dengan cara melakukan print dokumen. Apa hasil dari kita sudah menyelesaikan pelaporan e-form? Sahabat pajak bisa melihat notif yang akan dikeluarkan oleh aplikasi e-form ini adalah submit SPT berhasil, cek email Anda, tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini akan bisa kita cek email kita, atau bila sahabat pajak tidak berkesempatan membuka email, kita bisa buka langsung di halaman DJP online kita untuk melihat apakah SPT e-form kita sudah disampaikan atau belum. Nah, di situ bisa kita lihat pada menu lapor, menu e-form akan muncul hasilnya SPT 1770S yang kita laporkan. Dan apabila kita klik menu aksi, nah itu ada gambarnya, maka akan keluar tampilan berikutnya adalah tampilan apa? Tampilan hasilnya ya. Tampilan hasil yang memberikan informasi bahwa kita sudah melaporkan SPT 1770S. Nah, ini juga berlaku untuk cara pengisian SPT 1770 polos. Sahabat, demikian tadi cara praktis dan mudah menggunakan aplikasi e-form 1770S. Demikian, saya Coach Harisman Isa Muhammad. Jumpa lagi dengan saya pada sesi-sesi pelatihan berikutnya. Saya undur diri dari ruang dengar dan pandang Anda. Salam hidup berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.